Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang sangat saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Endang bin almarhum Bapak Otong. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima seluruh nilai amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan juga dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil rahimakumullah. Pada malam hari ini alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia, di majelis yang mengingatkan kita kematian. Karena kita semua pasti apa? Pasti nyusul Pak ya. Tinggal nunggu antriannya doang. Siapa yang mau nyusul tunjuk tangan? Ada yang tunjuk tangan dong? Atau alhamdulillah tuh ya. Ya, semuanya pasti apa? Nyusul. Kata Rasulullah, inna insyaallah bikum lahikun. Begitu Pak ya. Semuanya kita pasti nyusul. Para bapak hadirin sekalian, malam hari ini saya sampaikan 2 poin Pak ya. Yang pertama, Al-Quran surah An-Nisa ayat 77 dan 78. Di mana kata Allah, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairu wa abqa wala tuzlamuna fatila." Ya, ini ayat 77 Pak ya, An-Nisa. Katakanlah dunia itu adalah kesenangan yang sesaat, kesenangan yang sementara, sebentar Pak ya. Iya, mana sih Pak dunia yang enak? Kata orang nganten baru enak Pak ya. Enak apa nganten baru Pak? Enak aja apa enak banget? Haji Untung enak banget, nambah lagi ya. Saking enak banget ya. Tapi dia ada batasnya enaknya Pak. Ya, enggak terus enak enggak. Ya paling 5 menit, 10 menit Pak ya. Gitu doang udah. Itu namanya apa tuh? Dunia. Enaknya sebentar. Ya, enaknya sebentar. Enggak ada dunia yang abadi. Dia itu Allah nyatakan mata'un qalil. Kesenangan yang sebentar. Jadi kalau kesenangan yang sebentar Pak ya, nggak perlu harus kita berebut dunia. Ini gara-gara batian tetangga sama tetangga marah. Bukan harian, bukan mingguan, tahunan Pak. Kagak pernah negor sapa. Tebang gara-gara urusan apa? Dunia, batian Pak. Emang itu batian kalau mati dibawa? Ya Pak ya, nggak ada yang dibawa. Nggak ada. Itu cuma mata'un qalil. Cuma kesenangan sebentar, sesaat. Ya, lagi hidup doang kita bangga ini tanah kita. Lagi hidup doang kita bangga ini kendaraan kita. Lagi hidup doang kita bangga ini jabatan kita. Bayar. Tapi kalau udah mati, nggak ada yang dibanggakan itu Pak. Ya, dulu pakai Nur Ali, mungkin guru kita paham betul Pak ya. Lu pakai Nur Ali ketika ditawarin jadi Bupati Bekasi Pak ya. Masih apa tuh namanya tuh? Jatinegara Pak ya. Nolak. Kata beliau apa? Paling lo hormat sama gua ketika gua jabat doang. Gitu Pak ya. 5 tahun dah. Kalau gua udah nggak jabat, lu kagak hormat lagi, kagak ngiringin gua lagi. Ya Pak ya. Tapi kalau gua jadi guru,
sampai mati orang masih hormat. Tuh Pak, alhamdulillah. Makanya dunia itu kata Allah, mata'un qalil. Hanya sebentar. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongin, Pak. Ya, kalau kita sombong punya harta banyak, kita sombong punya kendaraan banyak, kita sombong punya jabatan bagus, qalil, kata Allah. Sebentar, sebentar doang, Pak. Nggak ada orang yang punya jabatan abadi. Nah, ya. Semuanya ditinggal ketika dia berpulang ke rahmatullah. Ya, hari ini tadi Pak Haji Hanapi tuh ya. Lah nggak sakit nggak apa Pak. Ya, klepek-klepek selesai. Itulah dunia Pak. Nggak ada yang kita bawa. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berpesan apa Pak? Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah ini Pak yang harus kita kejar nih. Alam akhirat, ya, negeri akhirat itulah yang lebih baik dan itu yang lebih kekal. Wa khairu wa abqa, kata Allah ya. Itu yang lebih baik, itu yang lebih kekal. Jadi kalau malam hari ini kita dikumpulkan dengan sebab almarhum Bapak Endang Pak, ya. Kalau Bapak Endang bisa ngomong, Pak, lu juga besok nyusul gua, begitu Pak ya. Yang harus kita siapkan adalah bagaimana kehidupan akhirat kita yang lebih baik, yang lebih kekal. Dan semuanya Pak, kalau di akhirat udah nikmat semua. Nggak ada yang namanya sesaat. Jadi kalau tadi kita nganten baru Pak ya, iya sebentar nikmatnya. Tapi kalau nanti di surga Pak, kita bukan satu bidadari yang jadi istri kita, ratusan bidadari, dan itu nikmat semua. Nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya. Semuanya apa tuh? Enak. Ya, semuanya enak. Nah, oleh karena itu para bapak dan sekalian, tugas kita selama di dunia adalah bagaimana ketika kita di dunia, kita siapkan bekal kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah dalam surah Kahfi ayat 110 Pak ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang berharap ingin bertemu Allah? Dua Pak ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Yang pertama, falyamal amalan salihah. Kerjakin amal soleh. Ya, ngaji, rajin ke majlis taklim. Amal soleh bukan Pak? Amal soleh. Nih kayak sekarang duduk, amal soleh bukan? Amal soleh. Kenapa? Yang dibaca semua adalah kalimat-kalimat thayyibah. Lalu pertama kali dibuka, baca Yasin Pak ya. Ya. Di mana kata Nabi apa? Man qara'al Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu begitu Pak. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an, maka Qur'an yang dibaca menjadi syafaat penolong kita di hari kiamat. Nah, ini menjadi amal kita tuh Pak. Amaliyah. Makanya orang yang datang malam ini beruntung Pak. Untungnya sangat menumpuk. Kenapa? Yang pertama sudah membaca kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua Pak, tadi coba Bapak lihat kalimat istighfar. Astagfirullahalazim li walidayya walahu, gitu Pak. Jadi almarhum Bapak Endang ini kita doain, kita istighfarkan setelah untuk kita dan untuk kedua orang tua kita Pak. Padahal ini kan kita duduk kemari dengan sebab almarhum Pak ya. Apa tadi? Astagfirullahalazim li walidayya. Ya Allah ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, baru dosa almarhum. Artinya apa Pak? Almarhum ketiga yang kita minta sama Allah untuk diampuni dosanya. Siapa yang pertama kali minta Pak? Kita dulu. Kan Bapak datang kemari diundang sama almarhum. Kenapa Bapak minta istighfarnya untuk dirinya dulu? Itulah perintah Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 Pak ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari siksa api neraka. Makanya beruntung Pak ya.
Malam ini kita beristighfar, Pak. Makanya kata Nabi apa? Man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Orang yang selalu beristighfar, Allah mudahkan segala setiap kesulitan. Kesulitan di dunia aja, Pak, Allah permudah dengan istighfar. Apalagi kesulitan kita ketika kita menghadapi apa? Pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ada berapa pertanyaannya, Pak? Pak, ada berapa pertanyaannya? Ada 6, Pak ya. Udah tahu pertanyaannya, udah tahu juga jawabannya, tapi belum tentu apa? Belum tentu bisa, Pak ya. Nanti ketika ditanya. Nah, amal-amal yang malam hari ini Bapak duduk, itu yang akan memudahkan Bapak-bapak untuk bisa menjawab malaikat munkar dan nakir, Pak ya. Jadi dengan apa? Istighfar. Istighfar astagfirullahalazim li walidayya. Nah itu, Pak, menjadi bekal kita ketika kita kembali ke alam akhirat. Karena bagaimanapun akhirat jauh lebih apa? Lebih baik dan lebih kekal, Pak ya. Ini untung orang yang datang kemari, Pak. Dosa kita diampuni, dosa kedua orang tua kita diampuni, dosa orang yang kita tahlilkan pun diampuni. Tuh keuntungannya, Pak ya. Hanya besok-besok kalau ada yang kayak gini, Pak, jangan sampai malas-malas, jangan. Gimana kek kita sempat ada waktu sehat berangkat. Ya, Pak ya. Orang kalau tahlil mah kalau di Jumalang, tapi nggak tahu di sini mah, Pak ya. Itu nggak pakai diundang. Dengar ada si A meninggal tahlil berapa malam, kapan aja datang, datang, Pak ya. Karena kita juga mendapatkan ampunan, Pak. Jadi bukan hanya bapak-bapak doang, ya, atau bukan hanya almarhum doang. Kita juga bisa diampuni dosa kita, orang tua kita juga bisa diampuni dosanya. Alhamdulillah, Pak ya. Nah, untungnya nih, Pak ya. Itu untung yang buat di mana tuh? Apa untung bener ya? Untung yang buat di akhirat, Pak. Lon untung di dunia, ya ini mah udah pasti dapat udah, Pak. Kopi dapat, teh dapat, ya kue dapat, ya Pak ya. Coba kalau kita di rumah bendekem, ya ngeliatin apa tuh? TV umpamanya ya. Lah kagak bisa ngopi, kagak bisa ngeteh begini, Pak ya. Maka inilah keuntungan orang yang mempersiapkan akhirat. Makanya wal akhiratu khairu wa abqa. Wala tuzlamuna fatila, kata Allah. Jadi Allah itu nggak pernah zalim, Pak. Apapun yang Bapak lakukan, sekecil apapun kebaikan, Allah pasti balas. Begitu kata Allah. Sekecil apapun, Pak. Ya. Malam hari ini Bapak melangkah dari rumah, itu dicatat sebagai nilai kebaikan, dicatat sama malaikat. Nggak ada yang Allah zalimi. Sedikit pun kata Allah, nggak ada. Pokoknya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti tidak terlepas dari catatan malaikat yang setiap hari mengiringi kita. Ya, makanya kalau bapak-bapak punya wirid, umpamanya sehari istighfar 100, sehari tasbih 100, sehari tahlil 100, Pak ya. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka memperbanyak catatan kebaikan kita ketika kita kembali pulang apa? Kampung, Pak. Ya, semuanya pasti pulang kampung. Ketika pulang kampung kagak punya apa-apa di kampung, enak apa susah? Susah, Pak. Ya. Pulang ke akhirat nggak punya bekal pisan. Ya Allah, nauzubillah, masuk ke dalam neraka jahanam, Pak ya. Nauzubillah. Makanya banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, Pak. Di antaranya ya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Pak ya. Ini dalam rangka memudahkan lisan kita, Pak. Lisan kita nanti kalau kita sakaratil maut, yang kita baca la ilaha illallah, karena orangnya sering apa? Tahlil. Gitu, Pak ya. Itu kalimat tahlil itu, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang itu akan gampang ketika sakaratil maut, Pak, menyebut kalimat la ilaha illallah kalau dia biasa. Ya, Pak ya, kayak orang lataan gitu, Pak. Nah, karena biasa disebut, Pak ya, jadinya ingat begitu. Makanya bagaimana nih ketika malaikat Israel sudah menghampiri kita, napas kita udah di tenggorokan, yang kita baca hanya kalimat apa? La ilaha illallah. Nabi sudah jamin, Pak. Ya,
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Jadi kunci orang pintu surga terbuka itu hanya kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya dia biasain tuh. Di rumah Pak ya. Minimal jadiin wirid. Umpamanya sehari 100 kali. Ya, 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pokoknya sehari itu 100. Ya, ntar istighfar sehari apa? 100 Pak ya. Nabi aja yang kagak punya dosa istighfar sehari berapa? 100 Pak ya. Yang kagak punya dosa, apalagi apa? Kita yang gudangnya dosa Pak ya. Dengan apa dosa-dosa itu dihapus Pak? Ya dengan istighfar salah satunya. Dan malam hari ini kita sudah beristighfar bersama Pak ya. Malam hari ini kita bertahlil bersama. Bukan hanya tahlil Pak, tetapi kita baca apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi Pak ya. Dan tasbih itu Pak, hadirin sekalian, itu memberatkan timbangan kebaikan kita. Kita kan nanti Pak ya, pas dalam kubur, masukin yang kubur, hari kebangkitan dibangkit, kemudian setelah itu baru dihisap, ditimbang amal ibadah kita. Tadi Pak, saya datang tamu Pak ya, orang dari Jakarta, dia cerita, 36 tahun Pak. Ya, kuburannya di Citayam, dipindahin guru ke Gabus. Dia dulu kuburinnya di Citayam 36 tahun yang lalu. Karena istrinya baru meninggal, dikuburin di Gabus. Kata istrinya, biar lakinya sama bini deketan, lakinya yang di Citayam diapain? Dipindahin Pak. Pas dibuka Pak, nggak ada yang berubah pisan. Saudaranya dia tuh, mamangnya dia, nggak ada. Kain putihnya masih bersih, matanya masih berbiji itu Pak, masih berbiji ya. Dia udah nyiapin guru, nggak mobil ambulan, nggak. Yang namanya orang memindahin Mak, paling juga kayak anak bayi kecil gitu Pak ya. Kuburannya juga kecil, digalinya juga kecil Pak. Orang namanya mau mindahin ya Pak ya. Agak taunya Pak normal. Lah bawa ambulan lagi dia. Ya kan, mau bikin kuburan yang gede lagi ukuran kita Pak ya. Karena ketika digali, bener-bener utuh Pak. Kain putihnya nggak kotor, nggak apa. Masya Allah ya Pak. Kita kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, pengen tuh Pak begitu. Ternyata Bapak, beliau itu ketika menikah dengan perempuan yang mati belakangan itu, istrinya ya, itu sebelumnya agamanya Nasrani. Terus dia masuk Islam. Dia bantu bangun masjid, dia bantu anak yatim Pak ya. Dia bantu tetangga-tetangga yang pada kesusahan Pak. Ya, nggak lama udah meninggal. Masya Allah Pak ya. Itulah yang Allah sebut apa? Yang bisa menghapus semua dosa ketika dia kafir, dia masuk Islam tuh Pak. Terus mati. Dosanya habis tuh yang selama dia kafir. Ya Pak ya. Itu sebabnya orang kafir masuk Islam, dosanya dihapus. Sama kayak Bapak pergi umroh, pergi haji, mati Pak ya. Klek aja mati. Habis dah, dosanya dihapus tuh. Ya makanya kata Pak Nurali apa? Kalau lu pengen mabrur, lu pergi haji, pergi umroh, mati di sono. Begitu katanya Pak ya. Karena tadi begitu, habis dosa itu Pak. Masya Allah kita ya Pak, pengen tuh Pak. Mati, jasad kita masih seperti itu. Dan ini memang sudah skenario Allah Pak, sudah Allah atur. Kenapa ini istrinya sampai dikuburin di Gabus. Dan terus keluarganya sampai pengen tuh Pak dipindahin. Itu skenario Allah Pak, sudah Allah yang ngatur. Supaya ketika Allah bangkitkan itu orang, menjadi pelajaran kita. Kita itu kira-kira bisa nggak begitu? Nah ya, kita udah mati puluhan tahun, anak cicit kita Pak ya, pas digali, ternyata jasad kita masih utuh. Orang-orang yang betul-betul lillahi ta'ala. Makanya kata Allah tadi apa? Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salih, kerjakan amal soleh. Yang kedua Pak, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi selama ibadahnya Pak tidak pernah menyekutukan Allah, nih orang akan seperti tadi tuh. Jasadnya betul-betul Allah pelihara karena enggak pernah menyekutukan Allah. Jika sebaliknya Pak, benar-benar menyekutukan Allah, bahkan ngaku sebagai Tuhan, pun jasadnya abadi. Kayak Fir'aun. Bayar. Fir'aun Pak, sampai sekarang tuh Pak, jasadnya ada. Jadi Bapak kalau ke Mesir ya, pengen ketemu Fir'aun, nah datang ke Mesir. Lihat tuh, tengkoraknya doang Pak, kagak dikuburin kagak ya. Masih ada dia. Ini
billah. Nah, ini namanya bekal buat kita yang pada masih hidup Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul mempersiapkan hari kematian kita. Dan kita nggak tahu Pak, kapan kita mati. Itu pertanyaan besar Pak ya. Makanya Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 78. Tadi kan 77, 78. Kata Allah Pak, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja, kata Allah, kamu pasti ketemu dengan mati. Di mana saja. Nggak ada orang lari dari kematian. Sampai kamu pun harus naik ke atas gunung yang paling tinggi, yang paling kokoh, yang paling kuat, pasti malaikat ketemu kamu. Gitu kata Allah Pak ya. Hari ini kita masih duduk bareng, makan kue bareng, ngopi teh bareng. Besok belum tahu siapa di antara kita yang sudah dijemput oleh malaikat Israel. Pengennya mak, Bapak dulu saya belakangan gitu ya. Pengennya begitu ya. Ya. Nah, ini artinya para bapak sekalian bahwa kematian betul-betul di depan mata kita. Dan tidak ada jaminan orang yang bisa hidup mabadi dan tidak ada jaminan besok kita hidup atau kita mati. Nah, yang paling terpenting adalah apa? Siapin. Kalau Bapak dikasih tahu sama malaikat Israel ya. Pak, minggu depan saya mau nyabut nyawa Bapak. Kira-kira apa tuh? Nggak pulang-pulang masjid itu ya? Hartanya juga habis sudah semuanya. Kalau Masjid Al-Ikhlas masih mangap ya. Kurang semen, kurang pasir, kurang granit ya. Udah Pak dari saya semua. Pasti begitu nggak Pak? Pasti ya Pak ya. Ini mah karena matinya belum ketahuan kapan. Ayo be, masjid masih mangap depan rumah Pak ya. Rumahnya dia mah lagi dibagusin Pak ya. Sementara rumah Allah masih kondisinya seperti itu Pak ya. Nauzubillah Pak ya. Maka ada rezeki bismillah, giring ke sono. Itu yang membawa ketika hidup kita bisa apa tuh? Bahagia di alam kubur nanti, di alam akhirat. Jadi kalau pengen kayak orang yang digabus tadi Pak, ya udah bismillah tuh. Dah, siapa panitia Masjid Al-Ikhlas? Tuh semennya dari saya semua udah. Gitu Pak ya. Tuh, kalau pengen apa tuh? Pengen jasadnya benar-benar apa? Masih utuh Pak ya. Karena dia telah mengabdikan dirinya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin sekalian, itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, khusus berkaitan dengan almarhum Bapak Endang. Almarhum Bapak Endang ini katanya terkenal orangnya sangat baik Pak ya. Orangnya ringan tangan. Sering membantu menolong orang. Betul Pak, begitu Pak ya? Nah, yang betul-betul doang Pak, kita tiru nih, kita tiru ya. Apa Pak kelebihan orang yang seperti almarhum Pak? Ini pelajaran buat kita semua Pak, termasuk saya Pak ya. Karena kita belum tentu Pak disulitkan apa dimudahkan oleh Allah. Nabi sudah jaminkan Pak dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana kata Nabi, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasal anhu kurbatan min kurabi yaumil akhir." Siapa orang yang memudahkan satu kesulitan saudara mukminnya, pasti Allah mudahkan kesulitannya di akhirat. Tuh Pak, gampang Pak. Kalau pengen urusan di akhirat kita lancar, kalau pengen urusan di akhirat kita gampang, Pak ya, kata Nabi apa? Mudahkan kesulitan saudara mukmin kamu di dunia. Gitu Pak. Maka kita doain Pak. Dan almarhum Bapak Endang, Allah mudahkan dalam alam kuburnya. Amin. Allah mudahkan dalam hisabnya. Amin. Allah mudahkan kesulitan-kesulitan di akhirat kelak. Amin. Karena Nabi sudah jamin. Gampang Pak ya. Konsepnya gampang. Pengen gampang urusan kita di akhirat, gampangin urusan saudara kita di mana? Di dunia. Ini almarhum percis Bang. Ya. Kadang-kadang ada orang minta-minta datang ke rumah kita, assalamualaikum. Ya kan, dia keluar dari pintu gerbang. Nggak ada orangnya Pak, kata nggak ada orangnya, begitu. Padahal itu dia sendiri tuh. Ya, dia tuan rumah itu ya. Nauzubillah Pak ya. Kita nggak tahu Pak, orang yang datang ke rumah kita itu utusan Allah. Ya, utusan Allah, melalui dia di situ ada rezeki kita.
Makanya kemarin ada teman cerita begini Pak. Kadang-kadang kan kita Pak begini Pak ya. Kalau lagi jalan kemana ya pulang kampung Pak ya. Berhenti pengen nyari rumah makan ya. Asal nyampe yang ini tuh orang banyak banget. Penuh-penuh entar sana. Gitu pindah lagi Pak ya. Pas nyampe di jalan penuh lagi. Dan nyari lagi sana nyari lagi belakang yang lega-legaan gitu Pak ya. Jalan lagi. Ujung-ujungnya Pak dapat rumah makan ngecelek sedikit sepi Pak ya. Begitu Pak ya? Iya. Ya Allah nih kita nyari rumah makan dari yang bagus, nyampe kayak gini makan ini ya. Ya kan? Itu Allah sudah atur, Pak. Jadi Allah menarik kita tuh untuk memenuhi rezekinya dia. Kadang-kadang kita nggak pahami begitu tuh. Ya kan? Jalan dari mana ke mana nyari rumah makan, lewat-lewat yang bagus, dapat rumah makan yang begitu doang. Udah kebangetan lapar, berhenti juga dah. Nah, itu Allah sudah ngutus, Pak. Allah narik kita biar kasih rezeki kita buat dia. Nah, seperti itu. Ya, Pak ya. Makanya kita nggak tahu siapa orang yang kita bantu, disitulah rezeki kita. Yang Allah akan mudahkan. Tidak di dunia, dimudahkan di mana? Di akhirat. Maka kadang-kadang Pak ya, udah pelitnya kebol-bol. Kata orang Betawi, bol kuning buntut apa? Gasir gitu Pak, orang Betawi Pak. Saking apa tuh? Pelitnya. Mobil, medit ya, buntut gasir Pak ya. Jadi mobilnya nggak boleh dipakai. Apa halaman rumah orang mau parkir pakai nggak boleh. Pak sebelah sana parkirnya. Ini itu gerbangnya mau lewat. Begitu Pak ya. Orang kebangetan pelit Pak ya. Kalau di rumah Pak, ada di dunia dia menyusahkan orang lain, pasti di akhirat akan Allah susahkan. Jadi gampang Pak ya. Makanya dia terus naik Pak. Ya. Kemudian kata Allah, man yassara ala mu'assirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Gitu kata Nabi. Makanya ayat hadis selanjutnya apa? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Ini ayat apa? Surat apa? Hadisnya panjang, Pak. Ya, kata Nabi apa? Allah akan memudahkan setiap hamba yang menolong saudaranya. Jadi Allah akan menolong hambanya yang selalu menolong orang lain. Artinya apa Pak? Kalau kita pengen ditolong Allah, maka sering-seringlah menolong saudara kita. Ya apa mau berdoa setiap malam, sujud-sujud apa bisa kalau sama tetangga pelit bol kuning butuh gasir Pak ya. Pertolongan Allah juga apa? Berat Pak. Ya, makanya kata Allah Pak, duribat alaihimud dillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ini jelas ayatnya Pak ya. Kata Allah, di mana saja kamu akan hina kecuali kamu baik ke Allah, baik hablum minan nas. Jadi nggak dibenarkan Pak, orang cuma baik doang sama Allah. Sama tetangga nggak pernah tegur sapa, marah bertahun-tahun, nggak pernah. Oh, pokoknya begitu dah. Itu nggak dibenarkan. Justru orang yang baik adalah hablum minallahnya baik, hablum minan nas juga apa tuh? Baik. Iya. Itu yang Allah suka Pak ya. Makanya almarhum malam hari ini Pak Endang Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya, dengan doa kita, dengan kepribadiannya, dengan tingkah lakunya sehari-hari, ini menjadi nasihat buat kita Pak. Jadi kalau pengen Allah mudahkan urusan kita di alam kubur, maka mudahkanlah urusan tetangga-tetangga kita Pak ya. Jadi kalau ngapa-ngapa kan larinya kemana Pak? Tetangga. Ya Pak ya. Apa kalau lebaran pulang ke sono kampung dulu cari. Padahal tiap hari bikin kesalahan sama siapa? Tetangga habisin dulu. Maafkan. Pak ya. Hablum minasnya beres. Pak ya. Baru kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak hadirin sekalian, itulah 2 poin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran yang sangat berarti buat kita yang masih hidup Pak ya. Terus kita tambah lagi kebaikan. Kalau udah mati, siapa yang mau nambahin Pak? Nggak ada. Ya Pak ya, paling dibantuin begini tahlil Pak ya. Ya namanya orang bantuin. Kadang-kadang dateng, kadang-kadang kagak. Pak ya. Namanya orang bantuin, gini baca Yasin dia tidur Pak ya. Begitu yang bantuin Pak ya. Nggak ada yang disalahin Pak ya. Oleh karena itu sebelum dibantuin oleh orang, maka kita bekali diri kita sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini terus memberikan menambah kebaikan almarhum Bapak Endang Pak ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang kedua, para bapak dan sekalian, saya mohon bacaan suratul Fatihah insyaallah tanggal 30 Januari Pak ya. Saya berangkat melaksanakan ibadah umroh dan insyaallah tanggal 30 istrinya Pak Marioto akan berangkat. Alhamdulillah guru. Al-Ikhlas dari ujung sono ya. Selalu melaksanakan ibadah umrohnya bersama saya. Kemarin Pak Marioto di bulan Desember ya. Sekarang istrinya Pak. Besok yang hadir sebelah sini berangkat Pak ya. Pengen Pak, pengen. Nah, ya udah segera Pak ya. Daftar haji 30 tahun Pak. Jadi daftar sekarang berangkatnya 2060. Mohon doanya mudah-mudahan Pak ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Saya berangkat lancar, jamaahnya juga lancar, sehat walafiat. Bapak-bapak yang hadir juga biar segera bisa menjadi tamu Allah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih para bapak hadirin sekalian, mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin.